Mas Arief, andai memang ini dikatakan aksi latah dari Presiden Jokowi sendiri terhadap negosiasinya terhadap Starlink yang mana ini juga akan menjangkau daerah 3T di tanah air. Sebetulnya menurut Anda apakah memang ini aksi latah saja atau memang Indonesia tidak mampu untuk menyediakan atau melayani masyarakat kita begitu ya di daerah 3T dalam mengakses internet? Silakan Mas Arief. Ya, kalau saya bilang, saya kalau dari dua pertanyaan tadi, saya cenderung melihat ini aksi yang mungkin latah ya. Karena kalau dibilang kita nggak sanggup, nggak mungkin. Karena tadi kalau saya ngupdate dikit, sebenarnya jumlah ISP di Indonesia itu sekarang 960. Jadi kita itu punya provider internet sampai 960 perusahaan. Ini jumlah yang menurut saya sangat banyak. Dan banyak kok perusahaan yang baru-baru ini sebenarnya beroperasi bukan di kota-kota besar juga, tapi mereka juga datang dari kota-kota kecil lah, kurang lebih seperti itu. Dan kalau menurut saya sebenarnya Mas, kita ini sebenarnya industri ICT ini di Indonesia menurut saya termasuk yang menurut saya sangat kreatif gitu. Kenapa saya bilang sangat kreatif? Karena dengan keterbatasan mungkin keterbatasan dana dan lain-lainnya aja banyak sekali. Jadi industri internet ini udah merambah bukan hanya sektor perusahaan besar saja, tapi perusahaan-perusahaan yang mungkin levelnya middle ke low juga. Jadi kita tuh punya banyak banget sih sebenarnya pasukan-pasukan untuk menggerakkan penetrasi lah internet ke seluruh Indonesia. Jadi menurut saya kita sanggup lah untuk melakukan itu sih Mas ke depan. Oke, sanggup berarti ya Mas Arief ya untuk melakukan tanpa harus membawa Starlink ke Indonesia. Kalau dari Anda Pak Heru seperti apa tanggapan Anda terkait aksi ini? Ya, jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan dengan kebutuhan Starlink gitu ya, sebenarnya memang terlihat bahwa ini nggak ada koordinasi gitu ya, nggak ada koordinasi karena apa? Karena betapapun bisnis internet gitu ya, terutama juga penyediaan untuk wilayah 3T ini kan sudah banyak dilakukan gitu ya. Termasuk misalnya oleh teman-teman tadi disampaikan Mas Arief Angga ya, teman-teman di APJI mereka sudah masuk ke desa-desa juga untuk menyediakan internet broadband gitu ya. Sementara di sisi lain juga pemerintah melalui Bakti.Kominfo gitu ya, itu pada Juli lalu baru saja meluncurkan satu satelit Satria gitu ya, yang mungkin nanti akan dilanjutkan dengan hot backup satelit dan beberapa satelit lainnya gitu ya. Jadi saya memang melihat bahwa apa yang terjadi ketika bertemu dengan Elon Musk ini saya pikir adalah sebuah ada upaya untuk trade off gitu ya, karena betapapun kan kita menginginkan adanya investasi dari Tesla di Indonesia. Sementara memang kita melihat bahwa Tesla juga berbisnis gitu ya, salah satunya Starlink. Nah mereka kan ingin juga mungkin masuk Starlink masuk ke Indonesia gitu, sehingga ada sweetener lah gitu ya, menawarkan bahwa untuk menyambungkan puskesmas yang ada di Indonesia dengan Starlink. Padahal juga salah satu target dari satelit Satria juga menyambungkan puskesmas, sekolah gitu ya, mungkin juga kantor-kantor kepolisian, TNI segala macam gitu. Sehingga memang ini perlu diperjelas lah gitu ya. Karena betapapun juga memang kita tidak menghindari adanya investasi ya, investasi asing juga termasuk, tapi memang kita harus melihat bahwa Indonesia ini ada aturan juga gitu ya, terkait dengan penggunaan satelit. Misalnya ada bagaimana ada pengaturan tentang landing right gitu, kemudian juga landing right bersifat resiprokal, kemudian juga ada pengaturan kewajiban pembangunan segala macam yang juga harus dipenuhi gitu ya. Karena kalau lokal pun juga teman-teman di ISP mungkin Mas Arief Angga juga tahu ya, bahwa ada kewajiban yang juga mereka harus penuhi ya, termasuk ya perpajakan ya, ada BHP frekuensi misalnya, ada BHP telekomunikasi, BHP USO segala macam yang ya kita perlu tahu juga kalau Starlink masuk ini seperti apa gitu ya. Oke, baik. Saya akan kembali ke Mas Arief. Mas Arief, kami mencermati di mana pemerintah ini berfokus untuk internet, penyediaan internet di daerah 3T ini sebetulnya sudah lama sekali. Kalau kami amati sejak tahun 2015, tapi di tahun ini, tahun 2023 ternyata masih ada saja di daerah 3T ini yang sebelumnya juga belum bisa menikmati akses layanan internet. Sebetulnya apa tantangannya di sana dan kiranya apakah memang karena memang terlalu lama ini Presiden langsung membypass saja begitu ya, diberikan ke Starlink agar memang lebih cepat begitu untuk daerah 3T ini mendapatkan layanan internet. Silakan Mas Arief. Ya, sebenarnya kalau saya malah tarik lebih ke belakang, ini bukan dari 2015 aja, Mas. Bahkan mungkin dari zaman 2012 kita juga udah banyak punya program, ada Nix waktu itu, ada Desa Dering, ada Emplik, dan beberapa program lainnya. Jadi sebenarnya program pemerataan internet ini udah lama. Udah dari 10 tahun lalu dipikirkan oleh pemerintah gitu ya. Jadi bukan hanya Palaparing atau sekarang ada Satria atau BTS, bukan. Udah jauh-jauh hari sebenarnya ini udah dipikirkan.
Tapi kalau saya bisa garis bawah, yang kita nggak punya itu sekarang kan roadmap-nya. Jadi terkesan program ini jadi berulang-ulang aja dan overlapping satu sama lain. Tidak ada teknologi yang kita sepakatin, apa yang mau kita pakai. Walaupun kita tahu Indonesia mungkin nggak bisa kalau dikabelin semua atau di fiber optikin semua. Tapi kita perlu jelas, ini roadmap ini kan harus ada ujungnya. Nggak bisa setiap periode ini kita terus ngebangun dengan dalih pemerataan akses internet terus-menerus. Harus ada endpoint di mana memang masyarakat Indonesia ini dianggap mungkin hampir 100% dapat menerima akses layanan informasi ataupun internet dengan baik. Jadi kalau menurut saya, kita nggak punya roadmap infrastruktur digital di Indonesia, Mas. Jadi akhirnya tadi program-program ini terkesan jadi overlapping satu sama lain. Tadi Mas Heru juga sampaikan sebenarnya bahwa puskesmas ini sendiri bisa di-cover Satria, bahkan tujuan Satria sendiri setahu saya memang meng-cover fasilitas umum, termasuk puskesmas dan lain-lain. Jadi ketika kehadiran ini Starlink dengan teknologi yang kurang lebih sama-sama satelit, ini kan juga akan terjadi overlapping ketika dimasukkan ke Indonesia. Jadi menurut saya memang yang kita perlukan sekarang kita buat benar Indonesia ke depan, mumpung ada momen 2024, presiden seterusnya harus membuat roadmap ini sehingga kita tahu ujung pemerataan akses internet ini di Indonesia sampai mana. Kalau enggak, ke depan kita akan terus berulang-ulang dengan hanya mengganti teknologinya aja. Mungkin dulu dulu fiber optik, sekarang jadi satelit. Ini hanya masalah mengganti teknologi tapi dengan misi yang akhirnya sama terus berulang-ulang. Kurang lebih gitu. Oke.